Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FDK TV. Kembali lagi ke YouTube channel kesayangan kebanggaan kita, FDK TV. Hari ini luar biasa, sangat spesial karena kita sudah bertemu bersama dengan Bapak Dekan baru kita, Bapak Dr. Hasan Sazali MA. Beliau spesial hari ini meluangkan waktu untuk diawali mungkin perkenalan diri ya Pak ya, karena tak kenal maka tak sayang ya kan. Nah sebelumnya saya Andini Nurbahri, saya dosen komunikasi dan penyiaran Islam. Hari ini berkesempatan langsung mau bicara ngobrol langsung dengan Bapak Dekan kita. Mungkin diawali dengan perkenalan diri, kemudian ada motivasi, bahkan nanti ada terobosan-terobosan apa kira-kira yang akan dibawakan, akan disuguhkan oleh dekan baru kita gitu ya. Sebelumnya Bapak Dekan bertugas menjadi kepala prodi ya Pak di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial. Berapa tahun itu Pak? 4 tahun. 4 tahun, lalu dilanjutkan lagi, naik lagi menjadi ketua LP2M selama 2 tahun ya Pak. Ya, 2 dan tahun lebih. 2 tahun lebih, dan alhamdulillah ini sudah dilantik menjadi dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU dengan masih usia yang relatif muda ya Pak. Boleh dibocorkan umurnya Pak ya? Oh, jangan. Nggak boleh. Nah itu dia, mungkin ada sedikit dulu boleh Pak perkenalan diri mungkin biar sahabat FDK TV ini semakin sayang gitu ya, udah kenal gitu Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih sahabat FDK TV dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dr. Hasan Sazali MA, merupakan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi periode 2023-2027 yang beberapa hari yang lalu baru dilantik oleh Ibu Rektor kita. Yang pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas diamanahkannya saya sebagai dekan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk periode ini. Setidaknya saya bisa mengembangkan pengalaman-pengalaman saya ketika menjadi ketua prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan sebagai ketua LP2M UIN Sumatera Utara. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tekankan dalam pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Saya berharap saya berharap dan didukung oleh seluruh sivitas akademika yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bagaimana bisa mengantarkan prodi-prodi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini bisa menjadi prodi yang unggul. Begitu juga reputasi tulisan dosen dan mahasiswa, jurnal yang kita miliki juga bisa memiliki prestasi yang baik pada masa saya. Itu. Oke. Terima kasih Bapak. Nah ini Bapak sudah menyinggung sedikit ini tentang terobosan-terobosan terkait kepemimpinan dari sekarang hingga 2027 nanti ya Pak. Nah tadi menyinggung jurnal ini Pak. Jadi memang ada sedikit fenomena ya yang sudah kita tahu bahwa jurnal itu sudah dianggap atau sudah menjadi indikator tidak hanya mahasiswa, dosen, tetapi secara kelembagaan universitas juga diukur dari jurnal itu sendiri. Benar. Nah, menurut pandangan Bapak ini kira-kira apakah memang sudah indikator tersebut memang sudah sepantasnya, atau memang apa sih sebenarnya indikator menjadi prodi-prodi yang terbaik tadi itu apa sih Pak yang sebenarnya dibutuhkan gitu Pak? Prodi yang baik itu tidak terlepas dari 3 indikator. Tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran. Misalnya penelitian, mau tidak mau dosen harus berkolaborasi dengan mahasiswa untuk melibatkan terkait tentang riset-riset, baik itu sumber dananya dari BOPTN misalnya, atau kolaborasi yang dibangun oleh pihak fakultas dengan instansi pemerintah yang ada. Nah itu harus melibatkan mahasiswa. Yang kedua, pengajaran. Sudah saatnya kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini menerapkan kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu.
Apalagi nanti ke depan UIN Sumatera Utara kemarin kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang kemarin waktu acara wisuda yang lalu. Saya sudah bicara dengan pihak Dirjen yang ada di Kemendes. Kita akan memiliki laboratorium desa di 3 lokus kabupaten yang menjadi lokus kerjasama UIN dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Batubara. Nah, jadi itu nanti bisa kita jadikan sebagai lokus pendidikan, lokus pengajaran, lokus research, lokus pengabdian, khususnya yang ada di Fakultas Dakwah. Itu bisa kita kembangkan. Nah, sudah tidak zaman lagi juga mahasiswa itu hanya belajar sampai 14 kali pertemuan itu dalam lokal tanpa mendapatkan ilmu yang sifatnya real, secara empiris yang didapatkan di lapangan. Apalagi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini ada 2 prodi yang menurut saya yang secara distingsi keilmuan langsung bersinggungan dengan dinamika persoalan masyarakat, seperti pengembangan masyarakat Islam dan bimbingan penyuluh Islam. Ini langsung bersinggungan dengan masyarakat ya. Dan kalau ada laboratorium desa itu sangat memungkinkan sekali itu kita jadikan lahan untuk mengembangkan eksplorasi dalam lokus pengembangan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, sehingga apapun pengabdian yang kita lakukan, penelitian baik dosen dan mahasiswa itu tidak bisa kita lepaskan dari yang menjadi lokus karena kita sudah memiliki kerjasama baik itu MOU maupun PKB-nya dengan pihak Kementerian Desa, dan secara legalitas kita sudah memiliki SIM lah bahasa seperti itu ya, surat izin meneliti ya, surat izin mengabdi, surat izin mengajar. Nah, kalau bahasa saya SIM gitu. Nah, sehingga nanti ketika dalam proses akreditasi kita sudah melakukan, ada nggak, biasanya asesor itu nanya ada nggak MOU-nya, ada nggak MOA-nya gitu. Kita sudah memiliki legal standing ya, secara statusnya sudah kita miliki, tinggal bagaimana cara kita mengeksekusi kesempatan ini dengan baik. Wah, luar biasa sekali ya. Saya juga baru dengar dari laboratorium desa ya Pak, yang benar bisa langsung secara substantif dimanfaatkan oleh 2 prodi tadi memang ya Pak. Di dakwah khususnya. Begitu juga prodi-prodi lain yang ada di UIN. Iya. Nah, mungkin juga sahabat FDK TV yang selain 2 prodi tadi seperti KPI gitu ya Pak ya, yang di dunia broadcasting, jurnalistik. Ya, alhamdulillah ini kita sudah punya laboratorium, tapi itu kita tahu belum maksimal. Saya waktu itu pernah juga mengajar di FIS waktu Bapak menjadi kepala prodinya. Wah, Bapak sudah punya laboratorium sendiri. Itu buat saya iri tuh. Wah, kenapa KPI belum? Padahal KPI lebih lama, gitu kan? Nah, jadi kira-kira Pak, kalau untuk anak KPI ini bisa tidak kira-kira apa yang konkret mungkin tidak kita bisa punya laboratorium bahkan jauh lebih baik seperti saya rasa tidak menutup kemungkinan ketika saya diamanahkan sebagai dekan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, saya akan coba memaksimalkan jejaring yang ada. Kenapa kita hanya terfokus kepada broadcast? Sudah saatnya kita bisa memproduksi film, menurut saya ya, film, iklan dan lain sebagainya. Karena saya punya basic keilmuan di situ gitu ya. Apalagi sekarang kan film-film berbasis religi begitu diminati oleh masyarakat. Ya minimal film pendek lah, nggak bisa film durasi yang panjang 2 jam sekian ya. Kita buat film-film pendek yang memang sekarang bagaimana cara kita membuat packaging dakwah itu bisa langsung bersentuhan dengan anak muda, bisa dipahami oleh kelompok-kelompok milenial, bisa dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan jangkauan madaunya, audiensnya itu begitu luas, cukup luas gitu. Ya kalau bisa title-nya nanti kita buat 3 bahasa. Walaupun bahasa Indonesia tapi ada terjemahan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab misalnya, dan itu saya rasa sudah saatnya kita harus seperti itu, open minded lah menurut saya. Siap luar biasa. Jadi ini sebenarnya ya sudah konsepnya itu memang luar biasa, bagaimana memfamiliarkan film, kemudian ada iklan tadi luar biasa Pak ya. Namun kadang itu kita Pak ya terkait implementasi ya di lapangan, seperti sebenarnya selama ini mahasiswa itu sebenarnya diharapkan di pembagiannya itu ada berdasarkan minat atau konsentrasi gitu Pak ya, kayak di KPI itu ya. Sudah lama diwacanakan baiknya ada konsentrasi jurnalistik, konsentrasi public relation atau PR, kemudian juga ada komunitas seperti film, kemudian ada komunitas seperti untuk olahraga, public speaking dan seterusnya. Nah, menurut Bapak ya,
atau mungkin bagaimana kira-kira pandangan Bapak bisa segera kita eksekusi begitu Pak, supaya memang mahasiswa benar terarah gitu, kira-kira gimana Pak? Saya rasa bisa, tidak menutup kemungkinan. Yang pertama kita lakukan pendataan ulang ya terkait tentang bakat minat mahasiswa yang ada di Fakultas Dakwah. Setelah kita lakukan pendataan ulang, baru kita arahkan sesuai dengan tentor SDM yang dimiliki oleh dosen. Ya, kalau memang tentor kita tidak ada, kita harus mengundang mau tidak mau tenaga expert ya dari luar untuk membantu percepatan percepatan kompetensi kemampuan adik-adik mahasiswa kita. Sehingga lulusan kita nanti tidak hanya piawai dalam berdakwah Islam, dalam membuat konten-konten Islami, tetapi juga berdakwah sebagai PR Islami, public relation Islami, sutradara Islami, musisi Islami. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Makanya bagaimana cara kita peka, sensitivitas kita sebagai tenaga dosen, tenaga pendidik harus kuat untuk melihat bakat minat adik-adik mahasiswa. Mau tidak mau kita harus buat pendataan ulang. Dan berarti ada penganggaran itu ya, harus dialokasikan itu Pak ya. Karena mengundang persoalan ya, memang kan gitu kalau persoalan penganggaran kan memang ini kan sudah tahun berjalan secara apa, tetapi kan kita kan bisa berbuat. Tidak semua orang di luar sana yang expert di bidangnya itu ketika kita undang minta bayaran enggak. Banyak yang saya kenal expert di bidang misalnya di fotografi, di bidang perfilman ya, mereka juga kepingin lah aktualisasi diri untuk agar antam fa'ubi ya, ilmu yang bermanfaat jadi tidak semua, walaupun ada. Nah, mungkin untuk ke depan yang nanti kan ada penganggaran, untuk ke depan kita harus mengalokasikan dana untuk itu termasuk juga tenaga dosennya. Jadi mungkin saya ke depan akan memperkuat mapping mapping dosen-dosen, misalnya kayak Bu Andini ya, kalau bisa S3-nya keluarlah gitu, ngambil bidang media komunikasi atau media budaya gitu. Makanya saya masih bertahan di sini Pak, belum dapat tuh keluar kalau nggak dapat keluar negeri misalnya ya ambil Gajah Mada, Unpad, UI menurut saya. Maksudnya bukan kita tidak ya, kalau kita keluar itu minimal yang pertama wawasan, mindset kita, lingkungan kita itu lebih luas lagi gitu. Itu lebih luas lagi, dan pengalaman yang kita dapatkan lebih luas lagi. Pasti, Pak. Menurut saya seperti itu. Makanya dulu tuh saya coba berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Saya S3 itu coba ke Gajah Mada gitu ya kan. Keluar dari Sumatera. Ya, keluar dari Sumatera yang pada waktu itu yang memang belum begitu banyak dosen kita yang mau seperti itu. Tetapi saya berpikir saya kepingin dapat circle yang baru. Saya kepingin dapat komunitas yang baru. Ya, alhamdulillah, dan itu yang saya rasakan pada saat ini gitu. Ya, Masya Allah. Nah, ini menarik nih terkait perjalanan hidup gitu. Boleh disinggung sedikit Pak ya tadi ya, mulai dari untuk sahabat FDK tahu, Bapak Dekan kita S1-nya di Araniri ya Pak ya, S1-nya di Araniri, lalu S2-nya di UIN Sumatera Utara jurusan Komunikasi Islam ya Pak? Bukan, waktu itu namanya Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, berubah jadi Komunikasi Islam. Baik. Saya lulusan pertama. Angkatan pertama Bapak ya? Iya, angkatan pertama. Lalu yang dilanjutkan dengan S3 UGM jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Nah, jadi bagi sahabat FDK TV memang yang mungkin berasal dari daerah ini, kita banyak ya mahasiswa kita Pak ya, yang mungkin bisa menjadi motivasi gitu ya. Boleh Bapak sedikit sharing gitu ya, dalam perjalanan Bapak ini kan sudah luar biasa pencapaiannya gitu ya Pak. Apa kira-kira prinsip hidup yang benar Bapak pegang gitu Pak? Pertama, prinsip hidup saya jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Baik. Yang kedua, kita harus keluar dari zona nyamannya kita. Kalau tidak kita keluar, kalau kita tidak coba, kapan kita tahu kita memiliki kemampuan di situ? Nggak bisa mengukur diri. Nggak mengukur diri. Benar. Terus kita memang harus berada di circle yang memang secara kompetensi, secara akademisi, secara keilmuan mereka tuh lebih gitu. Sehingga mau tidak mau kita itu akan tertarik akan beradaptasi dengan lingkungan tempat kita baru itu gitu. Kita dapat atmosfernya. Nah, jadi itu. Jadi jangan takut mencoba sesuatu, apalagi saat ini adik-adik sahabat FDK TV dimanapun berada,
program beasiswa cukup banyak, mau kuliah dalam negeri mau kuliah luar negeri. Jadi kuliah di dalam negeri dan luar negeri, pendidikan tinggi itu bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang berada high class, tidak, tetapi diperuntukkan disediakan oleh negara bagi orang-orang yang mau dan yang bersungguh-sungguh. Oke, menarik sekali Pak. Jadi ini terkait dengan beasiswa ya Pak. Pasti ini pada ini ya semangat ya sahabat FDK TV yang scholarship hunter ya kira-kira. Nah memang Pak kita kan di bawah Kemenak ya Pak ya, dan kita tahu memang mungkin tidak terlalu sebanyak Kemenristek ya chance-nya begitu. Termasuk juga dengan lapangan kerja di depan. Jadi sebenarnya banyak yang galau ini Pak sahabat FDK TV. Kalau di kelas kita masuk kan sering ditanya gitu, mau jadi apa? Rata-rata mau jadi dosen, mau jadi guru, apalagi jurusan PMI dan BP itu Pak, itu bingung gitu kalau saya lihat di kelas gitu ya. Nah mungkin Pak kira-kira terkait dari pertama dengan beasiswa, mungkin ada program kerja atau terobosan yang bisa mengena untuk mengcover itu, kira-kira ada nggak? Atau mungkin kita bisa seperti di UI ya Pak, yang setahu saya itu fakultas untuk ilmu komunikasi, mereka punya pusat kajian ilmu komunikasi. Jadi sudah MOU dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, seperti Bapak bilang tadi ada iklan, terus lagi ada SDM bisa langsung diambil dari anak-anak semester 7, 8 itu di UI sudah dimanfaatkan melalui pusat kajian ilmu komunikasi itu Pak. Nah kira-kira gimana Pak? Nah makanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan bedah kurikulum kita. Kurikulum kita selain pengembangan persoalan di dalam bidang keilmuan, apakah kurikulum yang kita suguhkan sebagai puzzle-puzzle kepada peserta didik kita ini bisa menjawab kebutuhan pasar? Kalau tidak bisa menjawab kebutuhan pasar, kapan kita mau dilirik gitu? Ini menurut saya. Yang kedua memang kita harus banyak memperkuat jaringan kita ke sana ya, memperkuat jaringan ke sana. Saya yakin dan percaya adik-adik yang kuliah di dakwah jurusan komunikasi penyiaran Islam misalnya, manajemen dakwah, BPI, PMI itu nggak kalah dengan prodi-prodi yang lain kalau kita sandingkan secara kompetensi. Nah persoalannya adalah persoalan peluang. Nah jadi peluang sebenarnya yang membangun peluang, yang membangun jaringan itu ya siapa yang sekarang menjadi pilotnya yang ada di fakultas, memang jadi tanggung jawab saya. Target saya itu yang pertama memperluas jaringan, memperkenalkan kepada pihak pemerintah, kepada pihak perusahaan yang bakal memakai lulusan-lulusan kita, bahwa kita tidak ansih belajar persoalan isu-isu Islamic Studies gitu. Anak-anak kita juga bisa dong menjadi piawai untuk jadi seorang PR yang baik. Anak-anak kita bisa menjadi seorang analisis pembangunan masyarakat misalnya, analisis manajemen sumber daya manusia misalnya, jadi konselor misalnya. Nah mau tidak mau yang pertama yang harus kita lakukan, kita lihat dulu kurikulum kita, udah sesuai nggak gitu. Lalu memperbanyak akses ini, MBKM mau tidak mau memang kita harus memperkuat tenaga-tenaga praktisi ya, untuk memperkuat pengalaman adik-adik yang dapati dari orang yang sumber terpercaya ya, dalam profesional dalam memberikan informasi keilmuan. Saya rasa seperti itu. Ya itu yang memang satu isu juga dari sudah lama mungkin ya, yang saya juga resah gitu Pak terkait kurikulum ya. Mungkin kalau untuk jurusan lain saya kurang ini ya, tapi kalau di KPI itu memang saya dan beberapa kajur, ada 2 kajur zaman saya nih Pak, jadi masih mentok di situ Pak. Jadi banyak sekali mata kuliah yang mungkin tidak bisa relate gitu Pak dengan kebutuhan-kebutuhan gitu. Jadi saya sangat menyambut baik kalau ada bedah kurikulum, dan persis seperti Bapak bilang tadi adalah ada praktisi, misalnya kayak di KPI ini Pak ada broadcasting TV mata kuliahnya kan, kemudian ada broadcasting radio. Nah namun sayangnya SDM atau dosen-dosennya ini ya, seperti saya sampaikan di kelas juga memang bukan orang-orang profesional di dalamnya gitu. Jadi mungkin ada penguatan gitu Pak, dan tadi dibagi mahasiswa langsung per konsentrasinya apa, per minatnya apa, bisa langsung. Sebenarnya soal eksekusi sih jadinya Pak ya, dan pilotnya tadi kalau pilotnya mantap insya Allah segera gitu. Nah makanya jujur ya, saya kan bukan Superman. Gitu ya. Kalau nggak didukung sama dosen, adik-adik mahasiswa, tenaga pendidik, juga kan saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena kan saya punya ide gitu. Ide ini bagaimana cara mengeksekusi ide ini secara konkret dengan percepatan target-target yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat gitu. Apalagi niat yang sudah saya azamkan
kemajuan, bagaimana prodi-prodi yang ada di FDK UINSU ini bisa meraih akreditasi unggul. Nah, kita juga memiliki program pasca sarjana S2 dan S3 di komunikasi penyiaran Islam ya. Ini menurut saya sebuah tools yang luar biasa. Tergantung bagaimana cara pimpinan fakultas berkolaborasi dengan teknik, berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi itu target-target yang mungkin ingin saya lakukan. Sekali lagi saya katakan, saya berharap ya dukungan dari semua pihak lah, karena saya juga tidak bisa bekerja sendiri. Insya Allah siap Pak. Nah, terkait lagi tadi Pak, pemanfaatan atau pengoptimal potensi mahasiswa khususnya dan kaitannya dengan kurikulum, ada satu kembali keresahan saya juga ini Pak ya, terkait magang ya Pak. Nah, memang magang itu tidak ada di dalam KRS gitu Pak. Jadi artinya itu tidak wajib. Nah, yang bisa, tapi kita tahu magang itu sendiri sangat banyak manfaatnya gitu ya. Namun itu tidak didukung oleh regulasi gitu Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah kedepannya mungkin bisa tidak magang itu menjadi hal yang wajib mungkin, atau mungkin langsung difasilitasi atau bagaimana di dalam ini Pak? Dulu waktu saya jadi ketua prodi itu namanya pratikum. Kita buat pratikum 1, pratikum 2, khususnya di ilmu komunikasi. Pratikum 1, anak-anak harus dibekali semua keilmuan, keterampilan terkait tentang komunikasi. Mau konsentrasinya di jurnalistik, mau konsentrasinya di public relation. Tetapi anak jurnalistik juga harus memahami konten-konten public relation, anak PR juga harus memahami konten-konten yang ada di jurnalistik. Praktikum 2, mereka sudah lokus kepada apa yang menjadi kompetensi bakal calon lulusan. Nah, peminatannya waktu itu satu-satunya ya prodi di UIN Sumatera Utara yang mendapat rekognisi pengakuan dari BUMN khususnya Pelindo pada waktu itu. Mereka buka magang bersertifikat nasional satu-satunya prodi pada waktu itu di UIN Sumatera Utara itu yang saya terobos. Anak-anak kita PKL-nya 6 bulan. Masya Allah. 6 bulan dan dibayar satu hari 80.000 pada waktu itu. Oh, Masya Allah. Berapa orang waktu itu? Waktu itu banyak sekali. Pertama angkatan kita 40. Masya ya, Allah. ini yang di BUMN yang di Pelindo waktu itu ya. Lalu naik lagi, seluruh cabang minta, karena anak-anak ilmu komunikasi UIN, begitu juga KPI saya yakin, terkenal disiplinnya bagus, sopan, kemampuannya juga tidak kalah dengan universitas yang lain. Nah, saya berharap juga di Fakultas Dakwah itu seperti ini. Nah, itu maaf Pak, praktikum itu dibuat dalam diwajibkan atau bagaimana, atau mungkin syarat tertentu? Wajib mereka buat laporan. Waktu itu hanya sebatas laporan, tapi sekarang sudah kita kembangkan laporannya berbentuk jurnal. Nah, jadi saya berharap ini kembali untuk meningkatkan webometrik Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dari 100% jumlah mahasiswa, saya berharap cuma 10% tuh nanti yang nulis skripsi TA-nya. 90% tuh harus jurnal. Jurnal ya Pak, benar. Kalau mau ini ya, kalau mau webometrik kita cepat naiknya gitu ya. Dan itu tidak susah menurut saya. Dan tadi saya sudah ngomong dalam rapat pertama saya sebagai dekan di sini, saya siap memberikan coaching, memberikan pelatihan baik bagi dosen dan mahasiswa pembimbing. Saya bilang, pengalaman saya dari 10 mahasiswa TA bimbingan saya di bulan 2 yang lalu, 1 minggu itu saya karantina di LP2M itu. Masuk setiap hari. Pertama, saya ajarkan mereka bagaimana mencari jurnal-jurnal bereputasi internasional. Yang kedua, bagaimana cara melihat jurnal-jurnal yang cocok dengan skop tulisan mereka. Yang ketiga, melihat jurnal-jurnal yang sehat, yang dalam tanda kutip bukan jurnal predator, gitu. Nah, ya, itu saya ajarkan. Ya, Pak, berarti. Saya ajarkan mereka, yang saya kasih pancing. Dari 10 itu, alhamdulillah sekarang di bulan 6 yang baru kemarin sudah, 8 itu sudah. Tinggal 2 lagi sisa itu jurnalnya juga sudah terbit. Ada 2 orang ke Sinta 2. Ada 4 orang ke Sinta 3, 4 orang ke Sinta 4. Dan semuanya lolos semua. Dan ya kalau berbayar ya wajar lah, yang ada cuma 500.000 gitu ya. Ada cuma tapi menurut saya semua ternyata
mahasiswa UIN Sumatera Utara itu kalau saya memiliki paradigmanya, memiliki kemampuan yang bisa, yang bagus, tergantung bagaimana cara kita memaintain gitu. Karena bagi saya nggak ada orang yang tidak mampu, pasti mampu, pasti bisa. Jadi ini saya sedang melihat keseriusan dan kekukuhan niat sebenarnya Pak ya. Kalau seperti Bapak bilang tadi, sebenarnya semua mampu, tapi sebenarnya ada yang mungkin tidak pol niatnya. Iya. Ya. Kalau kita pol niatnya, insya Allah dapat. Makanya gitu ya, kalau Pak. Mbak Andi ini coba buka tuh di Google Scholar UIN Sumatera Utara ya. Kita peringkat 1 nih Pak udah. Iya, kita PTK Indonesia peringkat 1. Iya. Tetapi kalau untuk UIN, dosen-dosennya dulu saya masih 5 besar ya. Sekarang saya udah 6 besar. Tapi saya punya etikat, saya harus masuk kembali di posisi top skor 5 besar itu gitu kan. Tetapi dibalik dari itu sampai 1, 20, 30 kawan-kawan kita di FDK ini kok nggak ada yang masuk ya gitu. Ini PR ya, ini PR. Juga kan harus dibantu melalui publikasi-publikasi dosen dan mahasiswa gitu. Makanya ada tantangan bagi saya bagaimana dosen dan mahasiswanya itu juga harus bisa maju secara bersama-sama. Karena kalau adik-adik S1 ini kepingin lanjut S2 beasiswa, itu salah satu wawancaranya tuh ada nulis di jurnal nggak? Pernah melakukan pengalaman penelitian nggak? Pernah melakukan pengalaman pengabdian nggak? Apa sih yang sudah dilakukan kontribusi untuk nusa dan bangsa, agama gitu misalnya gitu. Ya kalau pengalaman-pengalaman itu tidak ada, hanya mengandalkan IPK, berat. Menurut saya berat. Ya, ini Pak terkait tadi ya dengan jurnal-jurnal yang luar biasa di akreditasi SITA dan seterusnya. Namun ada juga ya sebuah tanda tanya besar gitu, lalu mau dibawa kemana kira-kira jurnalnya ini kan baik itu juga dengan dosen Pak ya, kadang-kadang penelitiannya itu tidak signifikan bermanfaat luas itu ya Pak, itu jadi isu kan gitu ya. Kira-kira Bapak ada tidak arahan atau mungkin terobosan bagaimana kira-kira menerjemahkan hasil penelitian dosen gitu Pak. Ini saya alhamdulillah sama tim penelitian dari Fakda KPI alhamdulillah sudah membuat laboratorium virtual mata kuliah jurnalistik Bapak. Jadi untuk mata kuliah jurnalistik saya sudah punya alhamdulillah laboratorium sendiri di mana mahasiswa bisa menjadi editor, mungkin ada yang ikut ya, ada editor, kemudian jadi jurnalis tentunya, bahkan belajar menjadi redaktur alhamdulillah sudah, dan itu melalui hasil penelitian. Nah harapan saya ini nanti besar Bapak bisa tetap menjaga itu, karena kan dia setiap tahun tuh Pak ya untuk penganggaran domain dan seterusnya kan. Nah namun untuk yang lain bagaimana kira-kira ada reward tertentu nggak Pak mungkin bagi penelitiannya yang memang bermanfaat, yang luas gitu, yang real gitu Pak? Mungkin kalau Mbak Andi ini waktu saya jadi ketua LP2M dan sekarang juga masih ketua LP2M tahun 2022 pernah dengar nggak LP2M memberikan LP2M Award? Itu ya, kita memberikan apresiasi bagi peneliti-peneliti terbaik. Itu maksudnya kita sudah membangun asas embrio untuk memberikan sebuah apresiasi kepada para peneliti, penulis ya yang memang sudah berkontribusi secara baik untuk kemajuan UIN Sumatera Utara. Mungkin nanti ke depannya saya di Polres Dakwah, walaupun di tahun ini belum ada anggarannya, tetapi saya coba cari funding ya. Memang kan saya kan katanya itu pintar cari funding nih. Ini makanya hari ini ya kalau sahabat FTV ini ke kampus ya, ini penuh papan bunga kita ini di mana-mana ya, ucapan untuk Bapak Dekan kita luar biasa ini ya jaringannya memang. Jadi kan gini, mungkin walaupun saya coba cari funding untuk memberikan disertasi terbaik, tesis terbaik, jurnal terbaik, dosen pengabdian terbaik, dosen peneliti terbaik, tenaga tendik terbaik, pelayanan terbaik. Jadi itu target saya nanti akan kita lakukan di Disnatalis Fakultas Dakwah. Karena tadi informasinya dakwah ini berdiri di tahun 83, berarti momen 40 tahun. Tapi tanggal tepatnya itu saya nggak tahu tuh. Nanti saya cari informasi. Kapan momennya akan kita lakukan? Pak, dari mana biayanya Pak? Insya Allah kita berdoa bersama. Alumni S3 kita, S2 kita banyak itu pejabat-pejabat publik. Kenapa tidak bisa kita berkolaborasi dengan catatan tidak menyalahi aturan regulasi hukum yang ada? Nah, bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan fakultas dakwah? Saya yakin dan percaya kalau ini bisa kita lakukan, dosen dan mahasiswa, saya spirit nelitinya, spirit ngabdinya itu saya yakin dan percaya akan lebih meningkat. Karena di LP2M sudah saya lakukan. Wah, jadi kita
besar nih jadi harapannya gitu ya Pak. Tadi kan temanya gitu ya, yang lama meninggalkan kenangan, yang baru memberi harapan. Jadi kurang lebih sahabat FDK TV sudah tahu berharap seperti apa ya. Nah, baik untuk mahasiswa dengan dosennya. Nah, tadi mungkin banyak untuk mahasiswanya. Ini kali ini dengan dosennya tadi Pak. Ini saya dipancing-pancing dari soal beasiswa ke luar ya, motivasi Bapak gitu. Nah, kira-kira untuk program tersebut Pak dan juga terkait dengan pengembangan SDM dosen yang jujur saya selama ini memang sulit mendapatkan dari kampus kita. Kira-kira apa ya Pak yang mungkin ada mentorship untuk dosen yang keluar negeri gitu Pak. Jadi gini, saya juga kan nggak keluar negeri kuliahnya. Tetapi kemarin ketika saya sudah dilantik oleh Bu Rektor menjadi dekan, ada salah seorang pengusaha eksportir di Sumatera Utara, ya melalui link Kagama juga lah, alumni Gajah Mada itu menawarkan, dia bilang, Pak Hasan, Mas Hasan, ini saya ditawarkan dari pihak Korea dan Australia, ada pertukaran dosen terkait tentang media. Wah, ini ada 2 orang dosen di sini Pak. Ya, saya bilang kalau gitu saya daftar 1 deh, saya bilang kayak gitu. Oh 1 Pak, aduh. Mereka minta 2, saya daftar 1 dulu saya gitu. 1 berarti boleh, nanti kita lihat dulu. Ini nanti saya akan hadirkan beliau kemari. Mantap, ya, saya akan hadirkan beliau kemari biar nggak kan Pak Hasan ngomong-ngomong aja gitu. Saya nggak ngomong-ngomong. Ini saya sudah melakukan jaringan-jaringan itu. Termasuk juga program beasiswa. Bahkan beliau katakan, Pak Hasan, apa mungkin anak dakwah FDK itu kita buat program double degree? Kenapa nggak mungkin? Saya bilang tergantung regulasi di level universitas itu membuat aturannya. Kenapa universitas yang lain bisa buat double degree? Kenapa kita tidak gitu? Ya minimal anak KPI yang di angkatan misalnya 2023 yang masuk ini jumlah misalnya KPI 40, misalnya 80, misalnya BPI 80, MB 80, minimal ada 2 deh ya dari 80 itu yang berkesempatan untuk mengambil program double degree. Nah, cuman kan itu kan kembali kepada regulasi. Harus ada juknis di level universitas yang mengatur maupun di level kementerian, sehingga double degree yang menjadi wacana di beberapa PTKIN itu tidak menyalahi aturan. Mungkin gini Pak, untuk tadi kaitannya dengan pemaksimalan SDM dosen, itu kemarin ada program yang di-share juga di grup jurnal kan Pak, magang di industri, dosen magang industri. Namun itu tadi sayangnya kita bukan dibawa ke Menristek, itu kan program ke Menristek Pak ternyata. Nah mungkin tidak Pak, kalau kita bahas menunggu regulasi dari atas, kementerian kan agak lama. Kira-kira kalau Bapak dari dekannya saja bisa nggak buat mungkin itu kan secara pemerintah. Kan banyak perusahaan asing, perusahaan swasta yang bisa mengakomodir itu. Karena kan ya masih ada ya kayak bau-bau dikotomi keilmuan di Indonesia Raya kita ini kan masih kadang-kadang ya harus di Kemendikbud, yang di Kementerian Agama nggak bisa katanya. Gitu. Nah saya rasa ya kita jangan patah arang, jangan putus asa, putus asa. Kalau memang tidak bisa melalui jaringan-jaringan lembaga pemerintahan resmi, kita bisa lembaga-lembaga non pemerintah, gitu. Benar, siapa. Yang penting akses anak-anak, adik-adik kita ini betul-betul bisa mereka dapatkan, baik pengalaman secara level nasional maupun internasional. Iya, jadi luar biasa sekali. Tadi sudah banyak program-programnya. Namun mungkin ada saran sedikit gitu dari saya Pak, yang sudah saya jalani selama 5 tahun di sini bersama anak-anak. Kadang kita suka buat program seminar, workshop, kalau belakangan ini webinar gitu. Yang kita tahu itu sangat minim efeknya sebenarnya Pak. Jadi kalaupun apapun nanti program yang mungkin dilakukan Pak, boleh dalam bentuk mungkin mentorship gitu yang seperti Bapak lakukan di LP2M gitu ya Pak ya. Ada pembinaan dengan lebih mendalam, mengundang praktisi dan seterusnya, mudah-mudahan bisa terwujud. Nah ini ada pertanyaan lagi sebelum ini, kita sudah habis waktunya Pak. Apa Pak ya kira-kira mungkin program-program real yang kalau di presiden itu kan 100 hari kerja ya kan Pak ya. Nah 100 hari kerja dekan ini gimana nih kira-kira terakhir Pak, ini dilihat semua sahabat FDK TV bisa ditagih nanti ya. Yang pertama yang ingin saya katakan, jumlah kuantitas jumlah kuantitas, catat jumlah kuantitas tugas akhir mahasiswa yang memilih jalur jurnal itu akan lebih banyak ketimbang jalur skripsi. Itu target saya yang memang simple ya. Nah itu yang kedua, kita akan memperkuat jaringan-jaringan
untuk memajukan prodi-prodi yang ada di Fakultas Dakwah. Jadi cuma 2 itu aja dulu deh, saya nggak muluk-muluk. Karena dari 2 ini juga bisa mengkred semuanya tuh ujung-ujungnya itu ke akreditasi. Ya, yang penting jangan sampai MOU aja ya Pak ya. Ya, langsung betul. Ini ya Pak. Betul. Kalau Pak Hasan sudah terkenal dengan sepak terjangnya, pokoknya apa eksekusi gitu Pak ya. Insya Allah sudah clear lah kita ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama, kita dukung bersama Bapak Dekan baru kita agar bisa mengoptimalkan, menjalankan peran dan amanah dengan sebaik-baiknya. Waktu kita sudah habis, mungkin bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat FDK TV yang di mana saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Oke, saya terima semangat kasih. kali ini. Ini luar biasa ini, apa namanya, visi misi Bapak ini kena dia.